Semua kita patut menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya kita boleh dipersatukan dalam ibadah syukur hari ulang tahun Yayasan Panti Asuhan Immanuel ke-51. Sekalipun ibadah ini dilaksanakan secara online karena situasi pandemi COVID-19, tetapi ungkapan syukur kita kepada Tuhan tidak akan membatasi untuk kita senantiasa boleh menyatakan syukur kita kepada Allah yang terus menjaga dan memelihara kehidupan kita, dan secara khusus di mana keluarga besar Yayasan Panti Asuhan Immanuel Palu boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-51 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah di mana ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Salmon Rarea. Dan sebelum kita beribadah, kita akan mengawali dengan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Panti Asuhan Immanuel Palu. Kepada Ibu Dr. Randa Meti Rumampuk, disilakan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang tua asuh kami yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat-Nya atas segala penyertaan dan berkat-Nya di sepanjang kegiatan pelayanan kita hingga pada hari ini, Jumat 1 Oktober 2021. Kita kembali diberikan kesempatan untuk merayakan HUT Panti Asuhan Immanuel yang ke-51 tahun. Lebih setengah abad kehadiran Panti Asuhan Kristen Immanuel di Kota Palu ini telah memberi dampak bagi Kota Palu dan Sulawesi Tengah dalam memberikan kebaikan dalam wujud kepedulian sosial bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian, bimbingan dalam proses pengasuhan. Panti Asuhan berusaha tetap mendedikasikan segala daya dan upaya untuk terus mengembangkan pola pengasuhan yang berfokus pada pembentukan intelektual anak, pembentukan sikap, budi pekerti anak, dan pengembangan keterampilan anak. Walaupun kami menyadari apa yang kami lakukan belum maksimal, tapi kami akan terus berusaha demi mempersiapkan suatu generasi Kristen yang berkualitas bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini izinkan kami, pengurus Panti Asuhan Kristen Immanuel Palu, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para hamba Tuhan, Majelis Jemaat dan seluruh warga GKST Immanuel Palu yang terus memberikan dukungan doa, bantuan kasih untuk biaya operasional panti setiap bulannya, baik dari kas jemaat maupun sampul syukur yang diberikan di kelompok-kelompok. Syukur dari keluarga-keluarga ataupun pribadi yang bersuka cita. Bantuan sembako melalui panitia, semuanya itu sangat menopang dana operasional panti asuhan di saat pandemi COVID-19 ini. Dan kita bersyukur di mana masih diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik bagi sesama, khususnya bagi anak-anak kekasih di Panti Asuhan Kristen Immanuel Palu, melalui berkat-berkat Tuhan di tengah pandemi ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua donatur dan penyumbang yang datang berbagi kasih secara rutin maupun insidental, baik secara pribadi maupun organisasi. Kami doakan kiranya Tuhan Yesus memberkati segala jeripaya dan budi baik Bapak Ibu Saudara-saudara para donatur. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada akhirnya
pada momen HUT yang ke-51 tahun ini, kami selaku pengurus Yayasan Panti Asuhan Kristen Immanuel Palu sangat mengharapkan peran serta para alumni panti asuhan dimanapun berada untuk mengambil bagian dalam mendukung pelayanan panti asuhan, baik dalam hal pendanaan sebagai donatur, sponsor dan penyumbang, dan sumbangan dalam pemikiran untuk memenuhi pelayanan yang masih kurang, khususnya pembentukan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan. Itulah harapan kami kepada seluruh alumni, semoga mendapatkan tanggapan yang positif. Dan juga di HUT yang ke-51 ini, kami pengurus Panti Asuhan Kristen Immanuel Palu periode 2017-2021 merupakan HUT yang terakhir bagi kami pengurus. Oleh sebab itu, saya sebagai ketua yayasan mohon maaf jika seandainya selama kepengurusan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 kami belum banyak berbuat baik sesuai dengan pengakuan kami pada saat pengurus ditetapkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Dan akhirnya sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan kami sebagai pengurus. Demikian kami mohon maaf atas segala kekurangan dan perhatian. Kepedulian Bapak Ibu Saudara kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan Panti Asuhan Immanuel Palu yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu jemaat sekalian, baiklah kita akan masuk dalam ibadah syukur memperingati hari ulang tahun Yayasan Panti Asuhan Immanuel Palu yang ke-51. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Gembala Jemaat Immanuel Palu. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah saat ini. Shalom. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena diperkenankan oleh Tuhan untuk memperingati dan merayakan hari ulang tahun Yayasan Panti Asuhan Immanuel yang ke-51. Banyak sudah yang Tuhan lakukan melalui gerejanya, melalui Yayasan Panti Asuhan Immanuel dalam menyatakan pelayanan kasih kepada sesama. Mari kita mensyukuri lewat ibadah syukur pada saat ini. Jemaat disilakan berdiri. Setiamu kepadaku, aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segala
Ibadah syukur hari ulang tahun Yayasan Panti Asuhan Immanuel ke-51 ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus kiranya menyertai kita. Mari kita muliakan Tuhan lewat pujian, besarkan nama Tuhan. Silakan duduk. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah sumber segala berkat. Tuhanlah yang menolong kita dan Tuhanlah yang memberkati kerja kita. Karena itu, layaklah kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Indah
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam ibadah syukur memperingati hari ulang tahun Yayasan Panti Asuhan Immanuel yang ke-51, kita akan membaca, kita akan renungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama untuk bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan setia, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, pada saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberi kami kehidupan, keselamatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, bahkan boleh beribadah, bersyukur bersama dengan Yayasan Panti Asuhan Immanuel, karena hari ini mereka bersyukur boleh memperingati hari ulang tahun yang ke-51. Kami beribadah kepadamu, kami bersyukur kepadamu, dan di dalam ibadah syukur ini firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan. Oleh karena itu, bukalah dan terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami semua telah sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami sampaikan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini di hari ulang tahun Yayasan Immanuel, yang Yayasan Panti Asuhan Immanuel yang ke-51, saya ambil dari kitab Galatia 6. Galatia 6, mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Firman Tuhan berkata demikian, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ini firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus menyapa kita semua dengan ucapan bahagia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, terutama yang mau melakukan firman itu di dalam kehidupan berimannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, Salam. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan
penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu kita alami di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Bahkan secara khusus hari ini kita bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terus mewabah sampai saat ini, Yayasan Panti Asuhan Immanuel Palu boleh berusia 51 tahun. 51 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak sudah pengalaman-pengalaman yang sudah dijumpai di dalam kehidupan bersama dengan Yayasan Panti Asuhan Immanuel ini. Suka duka, kekurangan kelebihan, semua itu sudah dihadapi, sudah dilewati. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun pada tanggal 28 September yang lalu, Panti Asuhan Immanuel ini tidak luput dari guncangan oleh karena gempa bumi yang dahsyat. Tapi puji Tuhan, itu boleh dilewati. Bahkan di tengah pandemi ini pun Panti Asuhan Immanuel Palu tetap eksis sampai hari ini, di saat kita merayakan hari ulang tahun yang ke-51. Dan di hari ulang tahun yang ke-51 Panti Asuhan Immanuel Palu ini, firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10 mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling membantu di dalam kehidupan ini. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkan orang lain. Siapapun dia pasti butuh orang lain. Mungkin ada waktu-waktu tertentu kita tidak membutuhkan orang lain, tapi satu saat kita pasti akan membutuhkan orang lain. Dan pada saat ini Rasul Paulus menasihati orang-orang Galatia agar mereka saling memperhatikan kehidupan sosial di antara warga jemaat. Paulus melihat ada kecenderungan warga jemaat untuk hidup secara individualisme, mementingkan diri sendiri, menganggap ia lebih berarti dari orang lain. Tapi itulah realita hidup manusia. Dalam persekutuan apapun, kita harus saling membantu, kita harus saling menopang, kita harus saling tolong menolong satu dengan yang lain. Karena kalau kita sudah membantu orang lain, menolong orang lain, kita sudah memenuhi salah satu hukum Kristus. Hukum yang mana? Hukum yang utama, yaitu kasih. Kalau ada kasih, pasti ia akan berbuat baik. Dan perbuatan baik itu adalah bentuk kasih. Lalu kenapa Paulus menekankan perbuatan baik? Atau kenapa kita harus berbuat baik? Karena ketika kita berbuat baik, maka kita akan menerima balasan dari Tuhan. Seperti kata Paulus dalam Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang baik, kita pasti akan menerima balasan dari Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita menabur yang baik, pasti kita akan menuai yang baik pula.
kalau kita menabur atau membantu orang lain, maka satu saat kita akan menuai orang lain juga akan membantu kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat hal yang tidak baik, maka kita juga akan menuai hal yang tidak baik. Atau kalau kita berbuat jahat terhadap orang lain, satu saat kita juga akan menerima hal itu. Hukum tabur tuai menurut firman Tuhan pasti akan terjadi. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan supaya janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi di sini Paulus tekankan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di sini, di panti asuhan Immanuel Palu ini, ada sejumlah anak yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Kita tidak mungkin akan tinggal diam melihat mereka. Kita pasti prihatin dengan keadaan mereka. Tapi saya percaya GKST Jemaat Immanuel Palu tidak tinggal diam bagi anak-anak yang ada di panti asuhan Immanuel ini. Banyak sudah yang telah dilakukan oleh warga gereja, oleh warga jemaat. Dan percayalah bahwa apa yang telah kita sumbangkan, apa yang telah kita berikan bagi anak-anak kita yang ada di panti asuhan Immanuel ini, semua dilihat oleh Tuhan, semua dihargai oleh Tuhan. Dan percayalah, perbuatan baik yang Bapak, Ibu, saudara-saudara sudah nyatakan bagi anak-anak bersama pengurus yang ada di panti asuhan Immanuel Palu ini, satu saat Bapak, Ibu, saudara-saudara akan menerima balasannya dari Tuhan. Kita percaya bahwa anak-anak yang ada di panti asuhan Immanuel ini, mereka juga adalah anak-anak kita yang perlu kita kasihi, yang perlu kita kasihani, yang perlu kita topang, seperti kita mengasihi anak-anak kita sendiri. Mereka harus dihargai, mereka harus dihormati, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, baiklah kita selalu hidup saling tolong menolong, saling menanggung beban, karena dengan demikian kita telah memenuhi hukum Kristus. Dan setelah hari ulang tahun yang ke-51 tahun ini, bukan berarti masalah sudah selesai, tanggung jawab kita sudah selesai. Kita akan berhadapan lagi dengan kehidupan sehari-hari. Mari terus kita nyatakan kepedulian kasih kita kepada sejumlah anak yang ada di panti asuhan Immanuel ini. Tuhan akan memberkati kita semua, memberkati anak-anak bersama para pengurus, para pembina panti asuhan Immanuel ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Sambil kita beri persembahan,
kita nyanyikan pujian tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Kita akan berdoa syafaat. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita akan bersekutu di dalam doa saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengangkat syukur dan pujian kami kepadamu. Oleh karena Tuhan telah beri waktu kesempatan kepada kami untuk beribadah dalam rangka hari ulang tahun yang ke-51 Yayasan Panti Asuhan Immanuel. Firman-Mu sudah kami baca, Firman-Mu sudah kami renungkan, Firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami hidup saling tolong menolong, hidup saling membantu satu dengan yang lain. Karena dengan melakukan hal itu, kami sudah memenuhi hukum Kristus. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu, maka Yayasan Panti Asuhan Immanuel Palu ini, sejak ia berdiri sampai di hari ulang tahunnya yang ke-51, tepatnya pada tanggal 1 Oktober, telah mengalami banyak tantangan, banyak persoalan, banyak hambatan, tapi semua itu boleh dilewati. Tidak hanya tantangan dan persoalan yang dihadapi, tapi juga ada berkat-berkat yang Tuhan selalu nyatakan bagi Yayasan Panti Asuhan Immanuel ini. Sehingga hari ini, tepatnya tanggal 1 Oktober di tahun 2021 ini, kami boleh bersama-sama bersyukur kepadamu karena 51 tahun mereka boleh menjalaninya. Terima kasih Tuhan, Engkau terus akan memberkati pembina, pengawas, pengurus panti yang ada, yang terus bekerja, yang terus berupaya untuk membangun Yayasan Panti Asuhan Immanuel ini agar terus kokoh berdiri di tengah-tengah dunia ini.
Ada pergumulan-pergumulan tersendiri yang kadang-kadang diperhadapkan kepada mereka, tapi kami percaya semua pergumulan itu pasti dilewati. Semua pergumulan itu ada jalan keluarnya. Ya Tuhan, Engkau akan memberkati pula anak-anak yang ada di panti asuhan Immanuel Palu ini. Di dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka secara fisik maupun secara iman, Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberkati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal siapa nama anak-anak yang ada di panti asuhan Immanuel ini. Engkau pun mengenal keberadaan hidup mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan menyertai anak-anak yang ada di panti asuhan Immanuel ini, supaya mereka menjadi anak yang berhasil dan beruntung di dalam kehidupan mereka kelak di kemudian hari. Mereka akan jadi berkat bagi banyak orang, dan masa depan mereka ada di tangan Tuhan, tentu masa depan yang penuh harapan. Mampukanlah anak-anak ini untuk meraihnya. Berikanlah kepada mereka pengetahuan dan kepandaian, supaya mereka memperoleh kecerdasan di bangku pendidikan, dan oleh kecerdasan itu mereka boleh meraih cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan, kehidupan pelayanan yang ada di panti asuhan Immanuel Palu ini, kami datang percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan Orgelis, Prokantor, tim multimedia yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah syukur saat ini. Juga Tuhan berkati Ketua Panti Asuhan Immanuel Palu ini. Kiranya hikmat, akal budi, bijaksana Tuhan anugerahkan kepadanya. Dalam ibadah ini kami telah beri persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskannya. Dan ketika kami memberi persembahan ini, kami yakin dan percaya kami tidak akan menjadi orang yang berkekurangan di dalam kehidupan kami. Karena ada janji Tuhan, Allahku akan mencukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini doa kami, ampunilah salah dan dosa kami. Jika Tuhan berkenan dan menghendaki, terimalah ibadah syukur kami ini, kabulkanlah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengakhiri ibadah syukur kita saat ini, saya mempersilakan kita semua untuk berdiri. Sambil kita berdiri, kita nyanyikan pujian Berikan Ku Hati. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan,
Turunlah kiranya berkat Tuhan atasmu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Terima kasih atas kesempatan ini mewakili seluruh jemaat GKST Immanuel Palu, para pendeta, PHMJ, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-51 Yayasan Panti Asuhan Immanuel. Tuhan memberkati selalu dan salam. Demikian kita telah mengikuti ibadah bersama pada saat ini dan disampaikan terima kasih kepada Gembala Jemaat Immanuel Palu, Bapak Pendeta Salmon Rarea STH yang telah memimpin ibadah syukur pada saat ini. Tuhan kiranya akan memberkati senantiasa dalam tugas pekerjaan dan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Shalom, selamat malam.